Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang baik dimanapun berada, jumpa lagi bersama gue, Akil Wilda, tetap di konten Swacakap. Ini adalah konten episode ke-6, di mana kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya gue berbicara terkait tentang bagaimana kita perlu fokus sebagai seorang individu nih ya, pada area of control kita, ketimbang fokus pada area of concern kita. Di mana kita perlu coba mereview lagi ya, bahwa area of control kita adalah area di mana di situ kita punya kendali penuh atas apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu mengarah pada apa yang kita tuju, ya, untuk mengubah kondisi atau situasi tertentu. Tapi kalau kita bicara tentang area of concern, area di mana tindakan kita itu ataupun apa yang kita akan lakukan itu belum tentu mengubah kondisi gitu ya, karena bisa jadi kita gelisah, bisa jadi kita resah, tapi kapasitas kita belum mumpuni, resource kita belum cukup untuk bisa mengontrol, untuk bisa mengendalikan, untuk bisa berbuat mengubah situasi yang kita inginkan untuk berubah. Nah, fokus pada area of control di mana pelan-pelan, perlahan demi perlahan area of control kita itu kita perluas, sehingga yang sebelumnya masuk ke dalam area concern itu berubah menjadi area of control. Sehingga ketika kita punya kegelisahan dan diikuti dengan kapasitas kita yang sudah mumpuni, kita bisa dengan tangan kita, dengan aktivitas kita, dengan kendali kita, kita bisa mengubah sedikit demi sedikit kondisi dan situasi yang kita harapkan ingin berubah itu. Nah, orang baik dimanapun berada, gue akan coba melanjutkan terkait tentang bagaimana ternyata kemarin area of control itu bisa diperluas begitu ya. Nah, tapi kadangkala ketika kita mencoba untuk memperluas area of control kita itu, ya walaupun kita sama-sama paham bahwa diri kita masing-masing itu pasti punya yang namanya potensi untuk potensi akan sesuatu dan juga potensi untuk bertumbuh. Dua hal ya. Potensi akan sesuatu apapun itu ya. Karena masing-masing orang tuh potensinya berbeda-beda. Nah, juga yang kedua adalah potensi untuk bertumbuh, potensi untuk terus-menerus berkembang dan seterusnya. Ya karena hakikat manusia sebagai makhluk hidup kan bertumbuh ya. Kalau tidak bertumbuh ya berarti bukan makhluk hidup tuh. Kasarannya seperti itu. Nah, tapi kadang-kala ketika kita mencoba untuk melangkahkan kaki kita untuk memperluas area of control kita, mengasah potensi yang kita miliki sampai pada akhirnya tervalidasi potensi yang kita miliki, sampai kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana potensi itu teraktualisasi ya. Nah, ternyata ada saja kendala-kendala yang muncul nih gitu. Nah, kendala yang muncul kadangkala dominannya dipengaruhi bahkan oleh diri kita pribadi gitu. Nah, ini yang akan coba gue bahas pada episode kali ini, bahwa ada satu faktor dalam diri ya, internal diri manusia yang itu bisa kemudian menghambat ataupun bahkan mendorong gitu ya. Istilahnya faktor internal ini adalah menjadi faktor determinan, salah satu faktor determinan yang kemudian bisa memperlambat ataupun malah mendorong lebih cepat ya terjadinya tadi ya pengasahan dari kapasitas yang kita miliki ataupun meningkatkan kapasitas yang kita miliki sampai nantinya teraktualisasi. Apa faktor internal yang gue maksud? Faktor internal gue maksud adalah mindset gitu ya. Mindset, gitu. Pola pikir, paradigma yang kita miliki dalam kepala kita. Nah, bicara tentang mindset, bicara tentang pola pikir begitu ya. Lagi-lagi kan pabriknya di kepala ya, gitu ya. Maka di dalam kepala itu kalau kita ilustrasikan akan banyak terjadi proses penyerapan informasi, kemudian dari informasi yang kita miliki atau kita serap itu kemudian kita olah gitu ya. Kita kaitkan dengan informasi yang lain sehingga pada ujungnya ada proses bagaimana kita mengambil keputusan, decision making dan seterusnya. Nah, kira-kira itu yang terjadi dalam benak kita. Nah, ketika kita mencoba untuk memahami itu, proses yang terjadi dalam kepala kita, proses berpikir yang terjadi dalam kepala kita, dalam pikiran kita, ternyata ada saja hal-hal yang tadi ya, kemudian menghalangi kita atau bahkan mendorong kita untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, mindset ini adalah kalau diartikan secara umum ya, adalah
tata pikiran gitu ya, bagaimana pikiran kita kemudian ditata, dikelola dan seterusnya. Nah, gue pengen ambil salah satu konsep ya yang dibawa oleh salah seorang peneliti dari Stanford University. Beliau adalah Carol Dweck gitu ya. Mungkin teman-teman yang gandrung ataupun menggeluti dunia HR gitu ya, sangat kenal ataupun pernah membaca karyanya gitu ya. Carol Dweck ini adalah seorang yang berkutat di area ataupun di sektor ataupun di isu terkait tentang psikologi dan juga pengembangan manusia begitu ya, human development. Ya, dia mengatakan bahwa bicara tentang mindset, bicara tentang dua kutub mindset begitu. Yang pertama adalah bagaimana manusia itu bisa terdorong ke arah fixed mindset gitu ya. Mindset yang dia tetap gitu, fixed gitu, atau juga growth mindset ya. Seorang terdorong untuk memiliki mindset yang dia bertumbuh dan seterusnya. Kalau ditanyakan mana yang paling baik, tentu pasti dengan cepat kita bisa jawab yang paling baik adalah mereka-mereka yang bisa terdorong untuk bisa memiliki ataupun bisa mengaktifasi growth mindset-nya masing-masing, growth mindset kita gitu. Ketimbang orang yang terdorong untuk memiliki yang namanya fixed mindset gitu. Nah, ini dalam konteks bagaimana kita menumbuhkan potensi, mengasah potensi ataupun mengembangkan potensi dalam bab bagaimana kita memperluas area kontrol yang kita bahas sebelum-sebelumnya begitu ya. Tentu tidak bisa tidak yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa memiliki yang namanya growth mindset ini. Pola pikir bertumbuh ini gitu. Nah, walaupun memang kalau kita coba lihat lagi dalam kehidupan kita masing-masing, terutama juga gue juga gitu ya, kadang-kala kita terjebak pada pikiran-pikiran yang itu ternyata tidak sadar itu masuk ke dalam kategori-kategori ataupun masuk ke dalam simptom-simptom ya ataupun gejala-gejala kita memiliki yang namanya ya fixed mindset. Contohnya apa misalkan? Contohnya adalah ketika kita merasa ataupun lebih cenderung untuk bisa menghindari, lebih cenderung untuk menghindari tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Ketika kita mencoba lihat ada tantangan, tapi kok kayaknya gue nggak bisa nih, kayaknya berat nih, kayaknya gue nggak mampu nih, gue minggir aja deh. Nah, kemudian ketika kita mencoba untuk ketika kita bekerja dalam satu kelompok ya, satu sistem seperti itu, dan satu organisasi, ketika ada yang memberikan nasihat kepada kita, masukan kepada kita, nah kita mengabaikannya. Seringkali kan kita gitu ya, apa sih ini orang nih, atau apa sih temen gue nih, kayaknya gue udah bagus deh, kok dia masih bicara kayak gitu, bisa kasih masukan itu ke gue ya. Nah, kadang-kala seperti itu. Terus kemudian juga ketika diberikan challenge oleh atasan gitu ya, kita bicara tentang tadi organisasi atau kita di lembaga gitu. Ketika kita di-challenge sama atasan, sama pimpinan, dan kita nggak perform gitu, kita nggak sesuai dengan target. Kemudian kita mudah menyerah gitu. Mudah menyerah atas target, atas hal-hal yang ditentukan atau yang diperintah sama atasan kita. Nah, kemudian juga ada ini ya, ada kecenderungan untuk merasa terancam gitu ya dengan kesusahan orang lain. Nah, hal-hal tadi itu yang gue sebutin itu adalah simptoma-simptoma yang itu ternyata kalau menurut Carol Dweck ya, itu masuk ke dalam bagaimana kita sudah terdorong memiliki yang namanya fixed mindset. Bagaimana kita bisa menghindari tantangan, ya, menghindari ujian yang ada di depan mata, begitu ya. Kemudian kita mengabaikan setiap masukan ataupun setiap feedback yang diberikan oleh teman kita, rekan kerja kita, teman kita. Kemudian juga kita mudah putus asa dan juga merasa terancam dengan kesusahan yang dimiliki oleh orang lain, gitu. Nah, ketika kita sudah ada sinyal-sinyal itu tuh, maka perlulah waspada kita untuk segera kita coba ubah. Segera kita coba ubah untuk
kita sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan ubah dari hal-hal yang tadi kita mungkin identifikasi ada dalam diri kita, begitu kita coba ubah perlahan menuju ke simptoma-simptoma di mana kita bisa di mana kita bisa motivasi growth mindset tadi. Nah, apa simptomanya? Ya secara mudah atau secara sederhana sebaliknya daripada itu. Gitu. Ketika ada tantangan ya kita berusaha untuk menghadapinya, to face the problem, to face the challenge. Gitu. Ketika kita di-challenge, ketika kita menghadapi sebuah problem, pertama kali yang kita lakukan adalah yakin bahwa ada jalan, gitu. Pasti ada jalan, gitu. Pasti ada cara untuk bisa menyelesaikan problem tersebut. Pasti ada jalan untuk bisa menguraikan permasalahan dan permasalahan yang ada. Seperti itu. Intinya di awal perlu yakin dulu nih. Perlu yakin dulu bahwa ya setiap masalah pasti punya solusi. Kayak gitu. Sehingga pastikan ada keyakinan yang kemudian kita bangun dulu di awal. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan feedback dari orang lain atau kita mendapatkan masukan dari orang lain, terima gitu. Terima masukkan ke dalam pikiran kita dan kita coba olah bersama dengan informasi-informasi lain yang kita juga terima juga gitu. Pada poin ini pastikan kita memiliki yang namanya open minded. Sikap yang namanya open minded, berpikiran terbuka. Ketika ada masukan kita terima, kita masukkan ke dalam pikiran kita kelola, kita olah sehingga nanti bisa muncul kebijaksanaan yang itu muncul dari hasil pemikiran kita. Seperti itu. Kemudian ketika kalau fixed mindset itu mudah menyerah, maka kalau bicara tentang growth mindset, maka yang ada dalam kepalanya adalah bagaimana gue harus bisa belajar, dan belajar. Di setiap kegagalan yang dialami, di setiap stage proses pembelajaran yang itu dilakukan, atau di setiap pekerjaan yang ditugaskan oleh bos lo, oleh pimpinan lo, pada lo gitu ya, kendati itu gagal, lo lakukan, kendati itu lo nggak perform, tetap jangan lupakan bahwa lo harus belajar. Kita harus belajar dari kegagalan itu. Karena jangan sampai ketika nanti diberikan tantangan selanjutnya atau diberikan challenge selanjutnya oleh pimpinan kita nggak punya cara baru, gitu, nggak punya senjata baru, nggak punya peluru baru untuk kita gunakan. Kita bergantung pada cara lama. Nah ini yang sesungguhnya akan sangat merugikan sekali. Nah, kemudian tadi lagi, kalau misalkan yang fixed mindset itu adalah kita cenderung untuk terancam dengan kesuksesan orang lain, sehingga kita nggak suka sama orang lain sukses, gitu ya. Ketika orang lain berhasil, ketika orang lain perform, dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara tentang growth mindset, maka yang dibangun adalah bagaimana kita senang gitu dengan keberhasilan orang lain. Jadi kan keberhasilan orang lain itu adalah bagian dari keberhasilan kita, atau setidaknya bagian dari bagaimana kita bisa termotivasi untuk bisa terus tumbuh, untuk bisa terus berprestasi, untuk bisa terus achieve, berkarya, gitu ya, di arena kita yang lain, di arena kita, gitu ya, bukan arena dia. Oke, kita melihat teman rekan atau rekan kerja kita di sudah berhasil atau sudah sukses ya di arena tertentu. Kita coba pikirkan, oh dia sudah ada di arena ini. Pertanyaannya kembali ke kita juga, ke masing-masing kita. Arena kita nih arena yang mana? Apakah arena yang sama dengan arena teman kita atau arena yang lain? Bisa jadi adalah arena yang lain. Gitu. Bisa jadi adalah arena yang lain. Nah, oleh karena kita perlu pikirkan, kita perlu cari arena-arena baru yang di situ kita bisa menjadi champion. Kita bisa perform di situ. Nah, tentu lagi-lagi seperti yang gue bahas pada episode sebelumnya, bahwa kita bicara tentang proses menemukan diri, mencoba untuk melihat capacity kita sungguhnya di bagian mana sih bisa dikembangkan, atau potensi kita bagaimana sih bisa dikembangkan, begitu ya. Nah, itu adalah proses-proses yang terus-menerus dilakukan dalam kehidupan. Tidak boleh berhenti pada satu titik aja, tapi dia harus menerus dilakukan sampai pada akhirnya kita menjadi manusia-manusia atau individu-individu yang terus bertumbuh dari hari ke hari, dan tentunya bisa menjadi individu-individu yang lebih baik dari hari ke hari. Seperti itu. Itu orang baik dimanapun berada terkait tentang bagaimana mindset itu adalah salah satu faktor determinan dalam diri manusia, dalam diri kita, yang itu mempengaruhi
bagaimana kita bertindak, bagaimana kita terdorong untuk melakukan sesuatu, terdorong ataupun terhambat melaksanakan sesuatu, dimulai dari pikiran kita. Sebagaimana disampaikan oleh Carol Dweck ya, ada dua mindset yang sama-sama perlu kita pahami, ada fixed mindset, ada juga growth mindset. Nah, jadilah kita terdorong untuk bisa mengaktifasi yang namanya growth mindset tadi. Gitu ya, dengan mencoba sedikit demi sedikit melatih atau membiasakan simptom-simptom yang tadi gue udah sampaikan. Gitu. Ketika ada challenge kita hadapi, ketika ada problem kita hadapi, ketika ada masukan kita terima, kita olah dengan informasi-informasi yang lain dalam pikiran dan kepala kita. Kemudian juga nggak boleh untuk menyerah secepat mungkin gitu ya. Pasti ada jalan, terus belajar. Dan yang selanjutnya adalah tentu kita perlu bahagia dan terus perlu senang gitu ya, atas keberhasilan yang dilakukan orang lain, yang dicapai oleh orang lain, dan jadi motivasi buat kita untuk bisa sukses juga, untuk bisa perform juga, atau sukses juga di arena yang lain seperti itu. Nah, ini yang bisa gue sampaikan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Don't forget to subscribe. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.